Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan sebagainya sehingga kita bisa untuk melanjutkan pembelajaran yaitu mulok mikrotik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar yaitu bagaimana mengkonfigurasi mikrotik sebagai router, yaitu mikrotik kita jadikan sebagai gateway, DNS, NAT, dan DHCP server, dimana untuk menghubungkan mikrotik ini ke internet kita konfigurasi secara GUI dengan menggunakan Winbox. Untuk topologi yang kita buat adalah sebagai berikut. Di sini ada mikrotik. Nanti ada dua interface yang kita gunakan, yaitu interface header 1 dan interface header 2. Interface header 1 dia terhubung ke internet atau ke modem, ke koneksi internet, dimana untuk koneksi internetnya menggunakan IP ISP atau IP modemnya yaitu 192.168.43.1/24, sehingga untuk header 1 harus kita kasih IP address yaitu satu network dengan IP address modemnya atau IP address ISP-nya. Kita kasih IP address 192.168.43.2/24. Kemudian untuk header 2 terhubung ke jaringan lokal atau ke klien. Header 2 kita kasih IP yaitu 192.168.20.1/24. Di sini kita menggunakan /24 saja. Ini tulisannya salah. Sehingga di klien nanti kliennya dengan menggunakan IP address 192.168.20.2 sampai 192.168.20.254/24. Selain 1 karena 1 sudah digunakan oleh header 2. Sedangkan untuk kliennya dengan menggunakan gateway yaitu 192.168.20.1 yaitu IP address di header 2. Sedangkan DNS di klien kita menggunakan sama yaitu IP address header 2 atau boleh menggunakan DNS-nya Google yaitu 8.8.8.8. Untuk konfigurasi mikrotiknya kita menggunakan yaitu VirtualBox yang telah kita install pada pertemuan yang lalu. Langsung saja kita buka dulu VirtualBox-nya. Dipilih mikrotik di sini. Karena mikrotik yang kita gunakan nanti dua interface, maka kita setting dulu VirtualBox-nya agar nanti mikrotiknya memiliki dua interface. Kita setting agar mikrotiknya memiliki dua interface. Klik setting, kemudian diklik network. Pada bagian adapter 1 kita centang di sini. Di sini pilih bridge, kita bridgekan dengan koneksi internet komputer kita karena di sini koneksinya pakai WiFi, maka di sini saya pilih yang Atheros wireless. Merek dari komputer lain mungkin tidak, bukan Atheros tapi yang lainnya, tetapi dipilih yang wireless. Kalau kabel nanti dipilih yang kabel. Karena di sini koneksinya pakai WiFi, maka saya pilih yang wireless. Di sini pilih allow all. Kemudian adapter 2 kita centang juga, kita ganti host only. Di sini kita pilih VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian oke. Dari konfigurasi ini nanti akan ada dua interface. Kita start. Boleh kita minimize yang sini. Karena kita konfigurasinya menggunakan atau secara GUI, maka kita buka Winbox-nya. Buka Winbox. Ya.
pilih network ya, ini sudah ada. Kita pilih ini MAC address yang kita pilih, kemudian connect. Nah, ada. Di sini biarkan saja, ini nggak usah login, tidak masalah. Kemudian yang kita konfigurasi menggunakan Winbox karena kita konfigurasi cara GUI. Kemudian setelah topologi, berikutnya kita konfigurasi mikrotiknya secara GUI tadi ya. Pertama kita konfigurasi yaitu kita reset dulu mikrotiknya agar seluruh konfigurasi terhapus, agar kita konfigurasi ulang. Teman-teman, cara resetnya adalah kita pilih sistem, kemudian kita pilih reset configuration. Di sini kalian klik aja atau pilih no default configuration, kemudian klik reset configuration. Kita pilih yes, nanti akan mikrotiknya akan restart sendiri, akan reboot sendiri. Otomatis Winbox-nya juga akan tertutup. Ini sudah siap, kita login lagi. Ingat untuk user dan password awal atau default dari mikrotik adalah usernya admin, passwordnya dikosongkan. Klik MAC address-nya, kemudian connect. Oke. Kita minimize saja, kita perbesar Winbox-nya. Langkah yang kedua adalah kita memberi identitas mikrotik atau mengubah nama mikrotiknya. Oke. Caranya adalah dengan menu sistem, kemudian identity. Nah, mikrotiknya ini kamu ganti namanya. Misalnya mikrotik mulok. Nah, kita apply. Oke, itu diganti mikrotik mulok. Kemudian berikutnya kita konfigurasi mengganti nama interface dari mikrotiknya. Ini boleh kita ganti, boleh tidak, opsional. Caranya adalah klik interface. Nah, sini sudah terlihat ada dua header ya, header 1 sama header 2. Klik header 1. Nah, kita ganti namanya, pilih tab general, namanya header, kita ganti header 1 internet karena nanti akan terhubung ke internet header satunya. Apply, oke. Kemudian header 2 kita ganti juga, klik header 2, tab general, namanya kita ganti header 2 lokal karena akan terhubung ke jaringan lokal atau ke klien. Oke. Langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi IP address. Kita lihat topologinya tadi. Nah, yang kita konfigurasi adalah IP address di header 1 dan header 2. Klik IP, kemudian klik addresses, kemudian kita klik add. Addressnya kita kasih 192.168.43.2, size 24. Jangan lupa kasih size 24. Ini yang sering terlupakan. Di sini dipilih header 1 internet. Klik apply. Oke. Kemudian kita add lagi untuk interface 2-nya. Interface header 2. Kita kasih IP-nya 192.168.20.1, size 24. Di sini kita
pilih either 2 lokal. Apply, oke. Udah selesai di sini, yaitu IP address di either 1 dan IP address either 2. Boleh kita close. Langkah berikutnya yaitu kita mengkonfigurasi gateway-nya atau default routing-nya. Mikrotik ini menggunakan gateway, yaitu gateway dari mikrotik yaitu IP address dari modemnya atau IP address dari IP ISP-nya yaitu 43.1. Kita klik IP, kemudian routes. Nah, pada bagian tab routes kita klik add. Pada bagian general, tab general, pada bagian DST address-nya, yaitu tujuannya yaitu internet. Internet itu adalah kita alokasikan IP internet itu adalah 0.0.0.0/2/0. Kemudian gateway-nya di sini, gateway-nya kita isi yaitu IP IP address dari ISP-nya atau IP address dari modemnya, yaitu 192.168.43.1. Jangan pakai slash. Kemudian apply, oke. Nah, pastikan ini sudah AS. Artinya AS itu adalah aktif statik karena kita konfigurasinya secara statik dan sudah aktif. Oke, kita close. Langkah berikutnya yaitu kita mengkonfigurasi DNS servernya. Kita menggunakan saja DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kita klik IP, kemudian klik DNS. Nah, pada bagian server kita kasih IP atau DNS-nya Google yaitu 8.8.8.8. Diklik panah ke bawah, tambahkan lagi 8.8.4.4. Kemudian dicentang allow remote request. Klik apply, klik OK. Sudah selesai. Berikutnya kita konfigurasi NAT. Agar kliennya nanti juga bisa connect ke internet, maka harus kita konfigurasi NAT-nya. Klik IP, kemudian klik firewall, kemudian pilih tab NAT, kemudian klik add. Kemudian pada bagian tab general, pada bagian chain-nya kamu pilih src NAT. Kemudian pada bagian out interface-nya dipilih interface mana yang terhubung ke internet. Yang terhubung ke internet itu adalah interface either 1 ini. Satu internet. Kemudian klik tab action. Tab action, pada bagian action kamu pilih mask wired. Kemudian kita klik apply, oke. Dengan mengkonfigurasi NAT ini nanti klien atau komputer lokalnya, jaringan lokalnya juga bisa connect ke internet. Kita close. Langkah berikutnya adalah kita konfigurasi DNS server. Dari DNS server ini fungsinya adalah agar mikrotik nanti bisa memberikan atau meminjamkan IP address kepada komputer klien, sehingga komputer klien tidak usah kita setting secara manual atau secara statik, tapi cukup kita setting secara otomatis atau dinamik. Nanti mikrotik yang akan mengasihkan atau istilahnya meminjamkan IP address ke komputer klien. Kita konfigurasi, klik IP, kemudian klik DHCP server. Pada tab DHCP, kamu klik DHCP setup. Kemudian pada bagian DHCP server interface, kamu pilih interface yang terhubung ke jaringan lokal.
atau interface yang terhubung ke klien, yaitu interface header 2. Kemudian klik next. Pada bagian DHCP address space sudah terisi secara otomatis, yaitu networknya yaitu 20.0/24. Kemudian klik next. Pada bagian gateway for DHCP network sudah terisi otomatis. Ini adalah gateway yang akan diberikan kepada klien, yaitu 192.168.20.1, yaitu IP address interface header 2. Kemudian kita klik next. Addresses to give out, ini adalah rentang IP address yang akan dikasihkan ke klien, yang akan dipinjamkan ke klien, yaitu 20.2 sampai 20.254. Nanti kliennya bisa mendapatkan IP 2, 3, 4, 5, 6 sampai 254. Kemudian klik next. Ini adalah DHCP server yang nanti akan dikasihkan, dipinjamkan ke komputer klien, yaitu DHCP Google-nya, yaitu 8.8.8 dan 8.8.4.4. Kemudian kita klik next. Last time, biarkan default saja, yaitu 10 menit. Kemudian kita klik next. Sudah berhasil. Oke. Kemudian kita close. Ya. Langkah berikutnya kita tes koneksi ke internet. Nah, apakah mikrotiknya ini sudah connect internet atau belum? Yaitu dengan cara klik new terminal. Nah, dengan perintah ping, ketikkan ping spasi alamat website yang mau kita tuju, misalnya ping.google.com, di enter. Nah, sudah TTL, time to land. Nah, kalau kayak gini berarti sudah terhubung mikrotik kita ke internet. Untuk terhubung ke internet ini sebenarnya hanya cukup kita konfigurasi IP address-nya, kemudian default routing-nya, gateway-nya, dan DNS-nya. Itu sudah bisa, mikrotiknya sudah bisa connect ke internet. Untuk berhenti, klik atau untuk berhenti kita tekan keyboard Ctrl C. Nah, berikutnya kita konfigurasi klien atau jaringan lokalnya. Untuk jaringan lokalnya yang kita konfigurasi adalah kita konfigurasi IP address-nya, subnet mask-nya, gateway-nya, dan DNS-nya. Boleh secara otomatis atau secara statik, secara otomatis saja atau secara dinamik, karena untuk membuktikan apakah konfigurasi DHCP server di mikrotik tadi sudah berhasil atau tidak. Kita coba. Kita pilih yang virtual focus on the network karena header 2 tadi terhubung ke interface virtual box ini, ke network virtual focus on the network ini. Klik properties, kemudian pilih TCP/IP versi 4, klik properties, kita otomatis. Kita klik apakah sudah mendapatkan IP address, klik status dan detail. Nah, ini sudah mendapatkan IP address yaitu 20.2. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita tes atau uji koneksi ke mikrotik, yaitu kita ngeping ke IP address mikrotik. Kita buka
command prompt cmd, kemudian ketikkan ping spasi IP address dari mikrotik atau 92.168.20.1, enter. Nah, sudah TTL. Kemudian langkah berikutnya kita uji koneksi ke internet, yaitu dengan cara ping ke Google. Buka command prompt lagi, ketikkan ping spasi google.com, kemudian di enter. Ya, sudah connect ke internet, tandai dengan TTL, time to live. Terakhir, silakan isi kliennya browsing ke internet. Klik web browser, bisa pakai Chrome, Mozilla, Opera, dan lainnya. Ketikkan misalnya youtube.com. Sudah bisa connect ke internet. Berarti komputer klien sudah bisa terkoneksi ke internet. Terakhir, kita mematikan mikrotiknya. Untuk cara mematikan mikrotiknya lewat GUI, yaitu klik sistem, kemudian shutdown, kemudian yes. Nanti akan tertutup sendiri mikrotnya ini karena mikrotnya kita shutdown. Ya, tertutup sendiri karena mikrofonnya sudah kita shutdown. Demikianlah pada pertemuan hari ini kita sudah mengkonfigurasi mikrotik sebagai router, kita jadikan sebagai gateway, DNS, NAT, dan DHCP server. Semoga pertemuan hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan buat kalian semuanya, bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dalam penyampaian tadi mungkin ada salah katanya, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan mohon dijelaskan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.